Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali dan memang hari Jumat malam Sabtu ini kita agendakan untuk bagaimana kita belajar ya. Kita ada beberapa agenda ya, saya informasikan kembali kepada teman-teman semua. Hari Rabu minggu lalu karena ada acaranya James Kui, jadi kita nggak adakan Zoom rutin wakaf peradaban ya. Itu hari Rabu insya Allah kita akan adakan rutin selalu untuk memberikan edukasi perwakapan, itu lebih kepada calon-calon wakif ya, kepada calon-calon wakif. Nah itu memang kita undang di sana siapa yang mau kita ajak berwakaf ya. Adapun malam hari ini adalah kita memang mau belajar ya bagaimana metode menjelaskan, bagaimana cara kita bikin janji temu, bagaimana kita ketika ketemu itu apa yang kita omongin ya, bagaimana teknik kita membuat orang itu yakin ya, bagaimana kalau ada keberatan, kemudian bagaimana kita agar dia langsung mau untuk tanda tangan ya, untuk ambil produknya. Kalau ada keberatan bagaimana kita menanganinya. Nah itulah kita perlu belajar ya dari beberapa leader kita yang tentunya sudah menjalani bisnis ini ya ribuan tahun gitu ya. Artinya sudah paling enggak sudah lebih dulu daripada kita karena banyak menemui ya di lapangan itu berbagai macam tipe ya, tipe orang-orang ya. Nah untuk itulah kita perlu malam hari ini belajar dari salah satu leader kita yang dahsyat ya, luar biasa ini. Ini Mbak Arinta Arta adalah MDRT. MDRT itu artinya apa? Million Dollar Round Table. Itu orang-orang yang penjualannya itu ya setahun itu 1 miliar penjualan omsetnya. Jadi itu luar biasa sekali. Artinya banyak sekali nasabah yang dibantu untuk punya produk dari baik asuransi ataupun produk wakaf ini. Nah, untuk itu malam hari ini kita undang ya salah satu leader kita namanya Mbak Rinta Arta untuk sharing buat kita di malam hari ini. Bagaimana nih tekniknya, metodenya yang dipakai Mbak Rinta? Nanti teman-teman boleh bertanya ya. Mbak Rinta juga saya kasihkan kesempatan seluas-luasnya untuk bagaimana malam hari ini memberikan ilmunya ya buat kita semua. Untuk itu kepada Mbak Rinta ya, kita langsung persilakan saja untuk memulai ya menyapa teman-teman semua. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sebenarnya ini aku deg-degan banget loh karena tadi hanya berdua Pak Zul nih di Zoom, tiba-tiba yang muncul ustadz semua gitu. Jadi tadinya aku nggak deg-degan, sekarang aku deg-degan kayak gitu kan. Jadi nanti nih aku salah-salah ngomong, minta maaf sebelumnya ya teman-teman. Jadi aku di sini hanya akan sharing apa sih yang aku jalanin, apa sih yang aku syiarkan untuk terutama untuk program wakaf seperti ini. Ya kita kan punya kita udah masuk kelas ya, sudah dapat ilmunya kurang lebih kemungkinan besar semua ilmunya sama. Karena apa? Karena yang ngajarin satu orang, yaitu Pak Zul gitu kan. Artinya ilmunya sama, udah ada buku panduannya, ya, udah ada slide panduannya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengkreasikan kayak gitu. Jadi kita inilah istilahnya kita bukan yang textbook harus kayak begitu. Tapi bagaimana kita bisa memikat orang, kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan melalui program wakaf ini. Nah, sebelum mulai teman-teman, aku izin kalau nanti ternyata di belakangnya itu ternyata yang salah, aku ini kan apalah ya, aku hanya manusia, tempatnya dosa, tempatnya lupa, apalagi aku gampang lupa nih belakangan ya kan, jadi aku mohon maaf seperti itu. Nah terus yang kedua, aku ada video nih teman-teman, aku mau share buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi sebentar aku share dulu.
Sebentar aku stop screen dulu ya. Nah, jadi itu videonya. Nah, jadi teman-teman, aku pakai video ini untuk aku melakukan share. Jadi sekitar bulan tahun lalu ya, sekitar bulan Agustus itu aku biasanya ini, mohon maaf sebelumnya ya, nggak ada maksud untuk ria, nggak ada maksud untuk menyombongkan diri seperti itu. Jadi emang benar-benar ini inspirasi juga bukan kayak gitu ya, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas gitu ya. Jadi sekitar bulan Agustus lalu itu aku tiba terpikir, biasanya kan aku selalu titip uang untuk dimasakin, terus didiskusikan sama orang lain gitu. Tapi ternyata di sekitar rumah itu sendiri dikelilingin satu sama 5 masjid. Terus yang kedua di tempat aku tinggal ini ada tempat pembuangan sampah. Jadi lokasi itu tukang sampah wirawiri. Terus di tempat aku tuh masih ada beca kayak gitu. Terus ada juga tukang sayur kayak gitu. Jadi aku melihat gini, kenapa sedekah ini nggak aku kasih aja buat mereka gitu. Nah, aku akhirnya bikinlah di depan rumah gitu. Jadi aku sama adik-adik aku, sama orang tua aku, kita sama-sama terus kita distribusiin. Nah, karena tujuan aku balik lagi bukan untuk ria, tapi aku mau mengajak teman-teman. Aku ada Facebook, aku ada Instagram. Kita semua punya WA gitulah ya. Jadi aku pengen ngajak teman semua tuh supaya apa? Supaya melakukan hal yang sama. Supaya apa? Supaya tujuannya cuma satu sih, supaya semua orang yang mungkin nggak kebagian di tempat aku bisa kebagian di tempat lain gitu. Melalui apa? Melalui program sedekah ini gitu. Makanya aku kasih nama Jumat Berkah seperti itu. Nah, dari situ akhirnya banyaklah teman-teman aku tuh di grup di WA, di Instagram, di FB itu tanya, "Rin itu apa? Itu program apa?" Itu memang programnya Allianz seperti itu gitu. Terus ya aku cerita ya, aku bilang, "Yuk kita ketemuan yuk," gitu. Sekalian biar aku bisa cerita nih program ini tentang apa sih seperti itu. Terus nah, dari situ akhirnya ternyata banyak teman-teman yang tertarik kayak gitu kan. Banyak teman-teman yang tertarik dan insya Allah inspirasi ya. Akhirnya apa? Ada beberapa kurang lebih sekitar 8 sampai 10 orang teman aku yang melakukan hal yang sama, tapi di kompleknya kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, aku pikir-pikir gini, sekarang kan aku terima nih ada donasi dari beberapa teman yang ikutan ya, karena dia aku nggak bisa masak Rin, jadi minta tolong lah kayak gitu kan. Nah, aku pikir-pikir gini, dia setiap Jumat bisa ikutan 200-300 ribu kayak gitu ya. Kalau sebulan itu kan jumlahnya berarti 1,2. Anggaplah 200 ribu, berarti kan jumlahnya 800 ribu kayak gitu kan. Jadi dari situ aku bisa tahu nih siapa yang harus aku ajak untuk ikut program Kuantum Wakaf ini. Jadi jujur asal mulanya ini adalah memang benar-benar aku kepengen ya imbas dari pandemik, imbas dari ini, terus aku lihat juga, nah itu asal mulanya itu. Jadi aku ngadain sedekah Jumat Berkah depan rumah. Alhamdulillah sampai hari ini masih kita laksanakan kayak gitu. Nah, tapi dari situ juga aku akhirnya dapat calon wakif baru. Calon wakif baru bisa aku ajak untuk ikut program Kuantum Wakaf ini. Dan aku tidak perlu menebak berapa kemampuan dia, ini berapa. Karena apa? Karena tiap minggu kan dia ikutan nih di program aku. Kalau dia ikutan 150.000, 4 minggu berarti dia 600.000, ya kan? Kalau dia ikutan 200.000, berarti 4 dia 800.000. Ada salah satu dermawan yang minggu itu 500.000 gitu. Artinya dalam sebulan dia bisa 2 juta kayak gitu. Nah, inilah yang aku ajak untuk apa? Ikut program Kuantum Wakaf seperti itu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa modifikasi apa bagaimana caranya kayak gitu ya. Jadi aku tuh ketemuan tuh ya udah aku ceritain nih, aku kasih lihat videonya gitu. Jadi di samping dari apa slide yang ada dari Pak Zul yang kita dapat di BP4 yang kita dapat di kelas Kuantum Wakaf kayak gitu. Nah, ini aku modifikasi. Jadi pada saat aku pertama ketemuan pasti aku akan kasih slide ini. Nah,
kan kayaknya kalau aku ngomong satu arah nih kayaknya nggak enak nih ya. Aku boleh ya minta tolong salah satu partisipan untuk seolah-olah teman aku, jadi bisa aku ajakin komunikasi kayak gitu ya. Mungkin aku bisa minta tolong sama Mbak Rini, dia Tio Rini, atau mungkin ada Mbak Rini nggak? Oh ada ya. Mbak Rini bisa on kamera? Mungkin biar mau diajak dialog. Iya, jadi biar tahu nih, maksudnya biar gimana sih masuknya kayak gimana kayak gitu. Kalau Mbak Rini mungkin sibuk, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Mega Atau atau ada siapa aja deh. ya ada Mbak Ika itu atau Siapa Mbak volunteer Lui yang mau mungkin. nggak apa-apa. Siapa? Mbak Novi boleh Mbak Siapa Novi. aja yang mau. Siapa aja. Kok. Biar kita latihan ini praktek menghadapi calon wakif gimana cara ngomongnya. Mau mbak-mbak Yuk, atau atau mau mungkin bapak-bapak? Ustadz Farul Rozi. Pak Sabar nanti boleh juga nggak apa? Mau diajak itu? Ya, boleh coba. Boleh ya. Boleh ya, oke ya. Biar nggak ngantuk. Benar ya. Jadi ceritanya nih Ustadz Farul Rozi teman aku dong. Jadi aku tahu nih Ustadz Rozi ini setiap minggu ikutan program Jumat Berkah bareng-bareng sama aku 500.000 nih per minggu kayak gitu. Nah, akhirnya aku ajaklah Ustadz Farul Rozi ketemuan kayak gitu. Nah, bagaimana aku proses ketemu, aku ajak misalnya nih Ustadz Farul Rozi habis transfer dong ke aku untuk program Jumat Berkah. Terus aku kan pasti bilang dong terima kasih, alhamdulillah, inilah kita ya. Terus aku bilang Ustadz ketemuan yuk, aku pengen sharing nih sama Ustadz. Jadi aku ada program Ustadz yang lebih dahsyat dari sedekah kayak gitu. Kan Ustadz rutin nih setiap minggu sedekah di tempat aku. Nah, aku ada program nih. Mungkin Ustadz tertarik untuk ikut program ini. Tapi kalau misalnya Ustadz nggak mau, belum mau, nggak apa-apa. Tapi aku kayaknya merasa begini loh Ustadz. Aku kepengen ajakin Ustadz entah kenapa gitu ya. Entah kenapa aku tuh merasa berdosa aja kalau nggak ngajakin Ustadz kayak gitu. Jadi bisa nggak kita ketemuan hari Jumat jam 2 siang. Jadi setelah Ustadz sholat Jumat, udah gitu aku juga udah selesai nih, udah beres Jumat berkahnya gitu. Nah, Ustadz mau ya ketemuan aku? Ya. Boleh. Itu adalah arrangement pada saat aku bikin janji temunya kayak gitu ya. Terus pada saat kita udah ketemu, nah Ustadz kasih ya udah untuk ketemu sama aku. Jadi aku udah selesai basa-basinya ya Ustadz ya. Aku langsung aja Ustadz. Jadi gini, aku tuh terima kasih loh Ustadz mau di program Jumat Berkah yang aku adain gitu ya. Insya Allah Ustadz sedekahnya menjadi manfaat buat Ustadz, dan yang terpenting adalah bermanfaat untuk orang yang 5 seperti itu. Dan Ustadz dilancarkan segala urusannya, diijabah doa-doanya, dikasih kesehatan ya kayak gitu. Nah Ustadz, di pekerjaan aku nih Ustadz, aku ini ada program tentang kuantum wakaf Ustadz. Jadi aku boleh ya Ustadz aku cerita sedikit kayak kan aku tahu nih Ustadz setiap minggu ikutan program Jumat Berkah 500.000 di tempat aku. Berarti 1 bulan Ustadz ikutan 2 juta. Nah, aku boleh tahu Ustadz, istri tahu kalau Ustadz ikutan Jumat Berkah di tempat aku? Tahu. Oh ya, alhamdulillah ya Ustadz. Oke. Nah, istri setuju dong ya Ustadz kalau Ustadz ikutan Jumat Berkah ini ya? Ya, insya Allah setuju. Setuju ya, alhamdulillah. Setuju. Nah Ustadz, aku pengen tahu nih, mohon maaf dulu sebelumnya Ustadz. Kalau misalnya Ustadz, amit ya, Ustadz nggak ada umur, apakah istri tetap mau ikutan program Jumat Berkah ini Ustadz? Belum pasti, belum tahu, belum bisa memastikan. Belum bisa memastikan, oke.
Kalau boleh tahu, kenapa Ustadz? Ya mungkin karena saya udah nggak ada, atau kan artinya artinya istri mungkin harus ini kan, artinya sekarang mungkin income-nya hanya sendiri gitu. Oh, Biasanya oke, kan oke, income-nya oke. dari saya juga, dan beliau Ada bekerja istri juga. juga gitu ya Ustadz ya. Oke, oke, oke. Oke. Artinya ini hanya bisa dilakukan untuk saat ini adalah karena ada Ustadz dan ada istri sama-sama punya penghasilan begitu ya Ustadz ya. Nah, Iya. sekarang Iya. ini nih Ustadz, aku mau ajakin Ustadz, ini kita sama-sama tahu lah ya Ustadz bahwa wakaf ini ada sedekah jariah yang kita siapkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Artinya nih, kalau kita masih badan masih sehat, raga masih kuat, kita masih bisa cari duit, kita masih bisa sedekah. Benar nggak Ustadz? Mau berapapun jumlahnya itu kita masih bisa sedekah, masih bisa kita siapkan dan masih bisa kita sisihkan gitu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang akan melanjutkan? Kalau aku bilang ini sedekah ini yang kita lakukan ini adalah koreksi kalau aku salah ya Ustadz. Ini adalah bagian dari fisabilillah. Artinya apa ya? Ini kita berjuang sama berjuang di jalan Allah kayak gitu. Ada orang yang berjuang dengan jalan perang, mengangkat senjata, benar nggak Ustadz? Ada orang yang mungkin seperti Ustadz berjuang dengan jalan dakwah. Nah, aku yang fakir ilmu, yang nggak bisa apa-apa ya, aku cuma bisa dengan jalan apa? Dengan jalan sedekah ini kayak gitu. Nah, pada saat aku sehat nggak masalah, pada saat Ustadz sehat nggak masalah. Tapi kan kita kepengen gini Ustadz, pada saat kita udah nggak ada, kalau bisa pahalanya tetap datang dong gitu, pahalanya tetap jalan dong kayak gitu. Nah, bagaimana nih caranya? Yang aku tahu caranya hanya satu, yaitu dengan jalan sedekah, dengan jalan wakaf. Benar nggak Ustadz? Karena kan begitu si fulan itu meninggal dunia, ada 3 amalan yang putus, ada 3 amalan yang dibawa, doa dari anak soleh, ilmu yang bermanfaat, 3 sedekah jariah. Tapi doa dari anak soleh pun kita mengharapkan anak kita soleh, insya Allah soleh ya Ustadz. Tapi apakah anak kita mau menjadi anak yang soleh itu kan? Atau apakah dia ingat untuk mendoakan kita orang tuanya kayak gitu kan? Nah terus yang kedua ilmu yang bermanfaat ya, ilmu kalau kita masih sehat ada yang bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai. Artinya 2 ini kalau menurut saya nih Ustadz, ini nih istilahnya tidak lekang oleh waktu kayak gitu. Tapi kita cari yang sesuatu yang kalau bisa lekang oleh waktu gitu. Dan kalau aku belajar tuh, aku kepengen jadi Utsman bin Affan zaman dulu. Tapi aku di zaman modern ini kayak gitu. Aku nggak bisa bangun masjid, aku nggak bisa bangun pesantren, tapi dengan program Quantum Wakaf ini, insya Allah nih Ustadz, aku bisa bangun masjid, aku bisa bangun pesantren, begitu juga dengan Ustadz, kayak gitu. Nah, jadi Ustadz, dari uang sedekah yang Ustadz kasih setiap minggu, Ustadz nggak perlu ngeluarin tambahan lagi, karena pasti berat, tapi dibagi Ustadz. Jadi dibagi 1 juta untuk sedekah yang setiap Jumat, 1 juta lagi untuk kuantum wakaf gitu. Nah, dari kuantum wakaf ini Ustadz, nanti Ustadz akan ikrar wakaf. Ustadz menentukan siapa yang akan menjadi nazir wakaf. Ustadz menentukan ini wakaf dikemanakan seperti itu. Nah, nanti begitu kita sudah tidak ada Ustadz, ahli waris akan terima yang namanya santunan uang duka yang itu sudah disiapkan pada saat kita masih hidup. Jadi gini, insya Allah anak-anak kita ya Ustadz, kalau kita udah bilang, nah ini uang bukan uang kamu semua, ini uang adalah uang sebagian uang wakaf. Jadi kalau sampai ayah nggak ada, bunda nggak ada, tolong ya nak, biarpun ini masuk ke rekening kamu, tapi jangan ini sudah disiapkan untuk apa? Untuk wakaf seperti itu. Jadi tolong ini dan ayah bunda ikrar wakaf, tolong ini disalurkan sesuai dengan ikrar wakaf yang ayah lakukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu begitu aja Ustadz Farul Rozi. Jadi yang aku lakukan adalah seperti itu. Menurut Ustadz Farul Rozi nih, program ini menarik atau menarik banget? Menarik. Ya. Kalau misalnya nih Ustadz aku ajakin seperti ini,
Ustadz keberatan? Enggak. Keberatan ya. Ini enak banget nih, karena apa? Karena Ustadznya langsung kooperatif. Karena apa? Karena dia nggak keberatan sama sekali kayak gitu kan. Jadi kalau aku ya biasalah ya, kita di dalam sharing itu kan pasti ada HO-nya, ada yang uangnya dari mana, Rin, kayak gitu. Oh, bentuknya asuransi. Oh, kok bentuknya ini uang pertanggungan, seperti itu. Makanya aku memang sebenarnya kalau kita di syariah kan bilangnya santunan asuransi. Nah, aku bilangnya itu adalah santunan duka kayak gitu. Jadi aku bilangnya itu adalah uang duka, duka seperti itu. Nah, jadi seperti inilah yang aku kerjakan. Nah, insya Allah karena kita sudah tahu nih. Makasih ya Ustadz Farrozi ya. Dia udah jadi modelnya gitu. Jadi karena kita udah tahu dari dermawan-dermawan ini setiap minggunya, terus berapa sebulannya. Jadi kita menentukan dia untuk ikut wakaf itu udah mudah seperti itu. Udah mudah. Jadi aku kadang-kadang aku tanya, terserah Ustadz mau pakai uang yang sama dengan uang sedekah itu supaya nggak mengganggu cash flow. Ustadz uang itu bagi dua seperti itu. Jadi ada pengeluaran lagi kayak gitu, terserah gitu. Tapi sejauh ini yang aku temui adalah mereka ya udah uang sedekah itu dibagi dengan uang untuk kuantum wakaf seperti itu, teman-teman. Jadi benar-benar yang aku lakukan itu adalah udah aku cerita kecuali aku menemui HO kayak seperti tadi aku bilang, Ren, kenapa dari program asuransi gitu, kenapa ini bentuknya asuransi kayak gitu, ya walaupun syariah tapi kenapa kayak gitu. Nah, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan itu baru aku ngeluarin slide yang kita belajar di kelas kuantum wakaf. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan itu, istilahnya kayak Ustadz Farrozi tadi ya, nggak ada ininya, nggak ada HO-nya sama sekali dan benar-benar kooperatif, ya mereka ya udah gitu. Menurut lo gimana, Rin? Baiknya gimana kayak gitu ya itu. Terus dia bilang, rata-rata tadi pada bilang gini, tapi kan Rin, itu kan kalau misalnya kita udah tutup usia. Artinya selama gue belum tutup usia, selama aku belum tutup usia, selama teman-teman belum tutup usia, artinya uang itu nggak keluar, benar nggak? Santunan itu keluar. Artinya ya berarti kita belum bantu orang dong, kayak gitu. Nah, aku bilang, di asuransi syariah itu, kita kan prinsipnya apa? Prinsipnya adalah tolong-menolong, ya kan? Alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita nggak sakit, tapi orang di luar sana yang itu akan menggunakan uang kita. Karena apa? Dari dana tabaru itu, dana tolong-menolong, seperti itu. Jadi meskipun kita nggak sedekah, ibaratnya bukan nggak sedekah ya, meskipun mungkin perasaan nih kita nggak sedekah gitu ya, tapi jangan salah, dari uang yang kita kumpulkan itu, kontribusi yang kita bayarkan setiap bulan itu kita sudah membantu orang di luar sana melalui program melalui program asuransi syariah seperti itu. Nah, jadi itu yang aku jelasin. Oh gitu, Rin. Terus hak kita berkurang nggak? Hak kita nggak berkurang. Hak kita ya kalau pada saat awalnya kita dapatnya 1 miliar ya 1 miliar kayak gitu. Itu nggak terganggu sama sekali gitu. Karena apa? Karena di dalam pengelola asuransi syariah itu kan mereka sudah menghitung berapa sih dana tabaru yang harus dibentuk, berapa sih hak kita yang harus diterima oleh ahli waris seperti itu. Nah, jadi itulah yang aku jelaskan ke mereka gitu, teman-teman. Gitu, Pak Zul. Jadi silakan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, cakep. Ya, ini unik juga nih. Ya, saya juga baru tahu nih pendekatan Mbak Rita adalah menarik tuh ya. Jadi ada tahu orang-orang yang dermawan yang udah biasa sedekah itu nyentuhnya lebih cepat ya Mbak Rita ya. Benar Pak Zul. Dan mereka itu lebih apa ya? Mereka lebih gini. Kita ibadah apapun, sedekah, zakat, sholat, puasa, itu kan harus dipaksa. Benar nggak Pak Zul? Itu harus dipaksa. Dan aku berkali-kali nih dengar Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Buya Yaya, terus beberapa ustadz yang terkenal lah ya, mereka menyampaikan bahwa ibadah itu harus dipaksa kayak gitu. Jadi memang ya aku bilang sama mereka bahwa kenapa lu mau sedekah? Ya karena ya dengan bermacam-macam jawaban lah kayak gitu ya. Terus ya aku balikin tanya, hari ini bisa sedekah, bisa ini.
suami tahu, pasangan tahu, anak tahu, istri tahu gitu, orang tua tahu. Nah, pertanyaannya kalau kita udah nggak ada, siapa yang mau sedekahin buat kita gitu kan? Nah, itu pasti terpikir oleh mereka. Atau enggak, aku biasa tanya nih Pak Zul, Pak Zul suka sedekah? Aku bisa tanya gitu. Oh iya suka. Oh kenapa suka sedekah? Ya karena mau membantu, karena ngebersihin harta kayak gitu kan. Oh bagus lah ya kayak gitu ya. Berarti artinya ya kalau teman dekat tuh aku suka candain gitu ya. Berarti lu udah insaf ya gitu kan. Udah inget mati lah gitu kan gitu. Ya ya Lerin udah tua nih gitu kan gitu ya. Bagus lah gitu. Jadi artinya kita itu sebenarnya kita punya cara untuk masuk dan ngingetin dia bahwa apa? Bahwa sedekah hari ini yang dia lakukan itu pada saat dia sehat. Kita nggak usah ngomongin kematian dulu deh. Tapi pada saat dia udah sakit pun mungkin dia merasa keberatan untuk melakukan sedekah. Padahal sedekah itu katanya kan gini, hadis bilang gini, sedekah itu untuk membeli kesulitan, sedekah itu untuk menyembuhkan penyakit, sedekah itu untuk memperpanjang umur kayak gitu kan. Nah justru pada saat sakit dia nggak bisa sedekah kayak gitu kan. Nah itu yang biasanya saya sentil di sisi seperti itu Pak Zul. Oke, bagus nih. Saya juga dapat ide menarik ini ya malam hari ini dari Mbak Rinta. Perlu juga nanti kita terapkan ya kita. Ide-ide kata-kata itu teman-teman ya, ada kata-kata kunci kayak gitu mungkin perlu kita praktekin. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan nyalakan kamera atau raise hand untuk angkat tangan atau langsung ngomong. Sama Ustadz, kita boleh bertanya Ustadz dengan Ibu Rinta. Ya, boleh. Dengan Boleh, siapa? Rita. Waalaikumsalam. Maaf ya, tapi nggak ada kameranya ini. Oh Bu. ya, oke. Silakan. Ini aku mau tanya. Jujur untuk lingkungan pribadi Lita sendiri kan dibilang untuk perekonomian yang menengah ke atas itu enggak ya gitu. Dan setiap Lita ajak untuk teman-teman Lita tuh yang selalu bilang, gue nggak punya duit gitu, ntar deh kebutuhan gue lagi banyak gitu. Sebenarnya untuk wakaf ini ada target misalnya yang harus yang menengah ke atas nggak sih Bu gitu, maksudnya yang atau memang yang bener-bener kita pun yang perekonomian yang menengah saja, kalau memang dia sudah punya niat sendiri pun gitu dengan nominal yang kecil aja sebenarnya dia udah tertarik gitu. Karena sebagian yang Lita ajak atau mungkin ajakan-ajakan yang Lita tawarkan ke teman-teman gitu yang mungkin belum kena gitu ya. Jadi yang Lita tuh masih sulit mengajak teman-teman Lita atau gitu Bu. Boleh. Aku jawab ya. Tapi ini kebetulan aku ada nih Mbak Lita. Ini punya wakif ya dan sudah punya polis wakaf itu tahun 2020 ya buka sama aku kayak gitu ya. Dan itu kontribusinya per bulan cuma 300.000 Lita. Suka bercanda lah udah kayak teman gitu kan. Nah, jadi aku bilang nih sama dia kan aku tawarin terus aku ajakin sharing kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Aduh Mbak, mahal banget gitu." Terus emang lu tahu berapa? Aku bilang gitu. Maaf nih ya, lu gue yang kita ya gitu. Jadi supaya enak gitu bahasanya kan. Biar lebih luasa kita ngobrolnya. Biar lebih luas ya gitu ya. Jadi emang lu tahu berapa gitu? Iyalah pastilah. Yang namanya alians, yang namanya wakaf itu pasti mahal gitu. Terus ya udah gitu kan. Terus aku biasa tanya nih sama dia. Jadi aku tanya, lu udah pernah ketemu Karnakir gitu? Ya belum lah, gila kali lo, kata dia gitu kan. Terus lu takut nggak ketemu malaikat Israil? Aku tanya gitu kan. Terus ya gila kali lo ya Rin. Lu doain gue mati apa bagaimana dia? Kan enggak, gue tanya aja gitu. Nah, lu takut nggak ketemu mereka? Tanya gitu kan. Terus ya takut lah gitu. Emang lu nggak takut? Ya gue takut, aku bilang gitu kan. Nah terus sholat nggak? Aku tanya gitu. Ya sholat gitu. Bener aku tanya gitu kan. Terus kalau lagi jualan tuh kadang-kadang lagi azan aja jualan aja tuh jus ngeblender aja enggak ini ya. tahu ntar gini udah deh gue sholatnya barengan sama asar gitu karena ini kan aku deket banget ya Mbak Lita, jadi aku tahu gitu kan dan tempatnya tuh nggak jauh dari rumah kayak gitu. Kadang-kadang dia suka nanya sama aku, Rin katanya sholat wajib itu boleh lo dibayar kapan-kapan gitu. Kata siapa gitu, ih boleh lo Rin gitu. Jadi dia emang lu udah bayar gitu. Aku tuh suka gini, orang aneh-aneh gitu kan. Tapi biasa mungkin akan ada kebutuhan yang harus kerja. Tetap aja yang namanya. Maka aku tanya, lu sholat? Aku tanya gitu kan.
Ya insya Allah sholat gitu. Terus zakat enggak, aku tanya gitu. Terus ya zakat lah, zakat fitrah kata dia ngomong gitu. Zakat benda enggak, zakat income enggak, aku bilang gitu. Ya income kan kayak begini Rin, kata dia ngomong gitu. Terus sedekah enggak, aku tanya gitu. Terus ya sedekah lah, ya sedekah 1.000, ya sedekah seikhlasnya gue lah kalau pas lagi ada duit, dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, lu nggak malu sama siapa? Sama Allah lah. Lu kan nafas nih tiap hari. Lu bisa bikin jus itu karena punya 2 tangan. Perbuatan baik. Ya udah, kalau lu misalnya nggak bisa wakaf gede-gede, ya wakaf aja. Lu sisin aja 10.000 sehari. 10.000 sehari itu sama aja dengan 1 cup, 1 gelas jus lu. Emang rugi sisihin 1 gelas jus lu? Lu sehari dapat berapa sih? Bisa laku berapa itu? Jujur, bisa berapa? Ya 30, 40. Nah, 31 doang. Nih kalau misalnya gue jembrengin lagi, lu pasti lebih sakit hati lagi. Sehari itu kalau kita hitung berapa oksigen yang harus kita bayar, itu tuh lebih kaget. Lebih baik nggak usah gue kasih tahu. Tapi gue kasih tahu lu, kalau lu takut ketemu Munkar Nakir, kalau lu takut ketemu sama Israel, ya udah, lu bikin deh. Apa kok gitu, apa lu nggak mesti harus gede-gede. Tapi Rin, kalau nggak bisa bayar nanti gimana? Kalau lu ngomong kayak berarti lu mengecilkan fungsi Tuhan. Berarti lu ragu sama Allah, bahwa Allah yang kasih lu rezeki. Lu belum bilang kalau gua nggak bisa bayar bagaimana? Pertanyaan gua balik. Kalau lu tiba-tiba kaya gara-gara wakaf bagaimana? Lu udah siap? Ya kalau duit mah, kalau dapat duit banyak mah siap aja, dia pasti bilang gitu kan. Nah, sekarang ya udah, artinya sebenarnya kan probabilitas lu nggak laku, lu laku itu sebenarnya sama. Tapi kalau Allah kasih lu rezeki, ya emang lo mau nolak? Enggak kan? Nah ya udah gitu. Nah itu biasanya kayak begitu Mbak Lita closing. Ya closing lah karena dia udah buka, udah punya polis kan. Akhirnya dia buka 300.000 kayak gitu. Dan ya itu kalau misalnya dia, aduh Rin dagangan lagi sepi, paling aku bercandain, jangan ngomong gitu, nanti lo ketemu Munkar Nakir lo. Aku paling bercandain kayak begitu, kayak gitu. Jadi lebih semangat lagi gitu ya Bu ya. Iya jadi karena dia ini kan, maksudnya gini, kayak Mbak Lita itu kan pasti teman-teman dulu yang diajakin, benar nggak Mbak Lita? Betul. Kanan kiri depan belakang dulu gitu ya Bu ya. Iya, artinya orang yang kita kenal, benar nggak? Orang yang kita tahu sebenarnya dia kekuatan ekonominya seperti apa kayak gitu kan, bukan orang yang lewat pinggir jalan atau enggak ada di tengah jalan atau enggak kita ketemu mall kita ajakin ngomong gitu kan. Bukan kayak gitu ya kan. Nah, jadi makanya kalau dengan teman sebenarnya menyentil masalah sedekah ini gampang banget gitu kan. Ya lu maksa banget sih paling gitu kan. Ya maksa lah, yang namanya ibadah itu harus dipaksa, tau nggak? Lu harus dipaksa. Cuma satu doang yang gua nggak bisa maksa lu, yaitu naik haji. Karena apa? Karena naik haji itu kalau lu nggak punya duit, lu gua paksa-paksa ya lu pasti kan akan ngutang. Nah ngutang nanti riba lagi, aku bilang gitu. Tapi ibadah apa sekarang yang lu sebenarnya lu mampu lu kerjain dan duitnya nggak gede, ya kecil-kecil, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya berbuat baik. Nah itu sekarang itu aja. Nah itu aku biasa kayak gitu. Dan aku bercandanya itu di sekitaran, lu takut nggak ini apa namanya ketemu malaikat Israel, lu takut nggak mau Munkar Nakir? Dan dia kok aku udah ngomong kayak gitu iya gitu, kayak lu udah pernah ketemu aja, dia bilang gitu. Baik Bu. Jadi gitu Mbak Lita, mudah-mudahan menjawab ya. Ilmunya insya Allah Lita terapi di nih. Bismillah pelan-pelan. Iya. Ya cakep nih ya Mbak Lita ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Ini saya yakin teman-teman malam ini banyak dapat insight-insight nih, kata-kata yang mungkin juga boleh dipakai untuk memberikan penguatan ya kepada calon wakil kita. Silakan kalau ada tambahan lagi yang lain, mau diskusi, mau ada curhat mungkin di lapangan. Lui mungkin gimana? Boleh dong saya Pak Zul. Oh, Mbak Eca, waduh Mbak Eca nih.
Silakan. Sorry ya, aku nggak buka soalnya ini lagi Zoom juga nih di laptop satu lagi. Aduh, Mbak Aduh, Eca nih. Aduh, Mbak Eca kan baru closing loh. enggak lah. Aku kan baru seumur jagung. Masya Allah. Bulan ini saya masuk bulan ke-6 nih Pak Zul. 3 Ya. bulan lagi lahiran. Aduh, Masya Allah. Keren. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kawan-kawan kita yang semangat nih malam-malam pengen belajar sama pakarnya nih. Aduh, Saya Masya tadi pas baca, waduh ini yang pembicaranya MDI, wah saya sangat deh mau belajar. bukan maaf. MDRT, belum MDIT, Mbak Eca. Oh iya, MDRT ya. Nggak apa-apa lah depannya M juga kan. Nah, saya boleh membantah ininya karena kan saya kalau di dunia persilatan nih, Aliansi Syariah ini umumnya ya 6 bulan jalan ya, gitu ya. Walaupun alhamdulillah punya luar biasa nih Pak Hengki, Pak Zul ya, yang tidak henti-hentinya gembleng saya. Ayo bisa. Ya walaupun memang saya ya background-nya bankers, tapi jujur di dunia aliansi ini saya nggak ada apa-apanya. Saya harus belajar dari nol sama suhunya nih. Nah, saya mau tanya sama Mbak Rienta ya. Mbak Rienta kan di Aliansi Syariah ini udah lumayan lama. Udah berapa tahun ya Mbak? Boleh tahu nggak? Oh, dari 2018. Oke, 2018 lumayan ya. 4 tahun. Jadi udah 4 tahun. Nah, Mbak, ini kan aku di lapangan kadang menemukan kendala ya. Jadi kadang gini, kita sih pasti kan untuk menawarkan kita ke orang yang terdekat ya, Gen 1 dulu lah ya. Benar. Gen 1 gitu ya. Terus kita belum melangkah nih ke Gen 2 ya, karena di Gen 1 ini keluarga masih banyak nih Mbak, bisa di follow up ya. Tapi jujur aja ya, nggak gampang juga ya follow up keluar ternyata. Kayaknya kesulitannya bisa 2 kali kalau mungkin teman kantor gitu ya. Nah sebenarnya Mbak, kalau pendekatan ke keluarga yang Mbak Rianta lakukan kan gini loh, biasanya kan keluarga itu kan pasti kalau kita muslim, keluarga kita muslim, ya semuanya udah tahu lah namanya gitu, sedekah gitu ya. Wakaf ada yang paham, ada yang enggak. Nah itu biasanya Mbak Rianta mau masuk ke itu masih, apalagi kalau menemukan yang ibaratnya baru belajar agama yang kacamata kuda gitu loh Mbak. Jadi kalau kita ngomongin wakaf, wah bisa tuh haram gitu ya. Haram sih maksudnya nggak cocok aja lah. Kayaknya kalau orang yang baru belajar agama dengar ini namanya wakaf bisa dicicil, itu kayaknya udah yang enggak deh, kayaknya ibaratnya nggak ada tuh begitu-begituan gitu. Nah, jadi sebenarnya kan disayangkan ya, karena Gen 1 ini kan keluarga harusnya yang kita ajak ke surga dulu kan gitu ya Mbak, yang mestinya ya. Benar dong. Baru teman lingkungan, tapi ternyata di keluarga kita aja sendiri banyak yang masih kok kita kesulitan masuknya, apalagi kalau udah ibaratnya ngomongin wakaf ya. Jadi lebih mudah kita menjual rekening proteksi kesehatan, padahal kan kita ini sahabat kuantum wakaf, mau ajaknya kan sama-sama ke surga. Nah itu menurut Mbak Rienta gimana sih Mbak kalau untuk kita masuk, pokoknya ini udah nggak bisa lah gitu, apalagi kalau yang udah fanatik. Nah gimana tuh Mbak sarannya Mbak? Thank you. Azul panjang nih. Jadi Mbak Eca tuh udah keren loh, bisa jual rekening proteksi ke keluarga, beneran. Jadi aku cerita sedikit, flash tahun 2018, aku tuh join di Allianz karena kan papa aku kena serangan jantung ya, jadi operasi jantung, dan kita ini memang bukan mandate. Jadi kita benar-benar dapat asuransi itu dari kantor, ngandalin itu aja. Gitu. Aku kan kerja di perusahaan minyak, adik aku nomor 2 juga kerja perusahaan minyak,
adik aku yang nomor 3 kerja di DPR Indak kayak gitu. Jadi aku punya asuransi nggak? Aku punya asuransi yang depannya P itu, tapi aku nggak tahu apa isinya, dan jujur aku beli saat itu karena aku kasihan. Karena apa? Karena aku tahu istrinya temen aku tuh lagi hamil, jadi dia pastilah, aku sempat nanya aku sama dia, emang komisi lu berapa sih? Aku tanya gitu kan. Terus, oh gitu. Terus ya berarti lu kan juga dari gue juga nggak bisa banyak gitu, tapi gue juga nggak bisa gede-gede nih ngambil asuransinya gitu. Nah artinya kita itu ngambil asuransi karena kebutuhan kita, tapi karena kita nolongin dia, karena kita kasihan sama dia dan istrinya mau melahirkan kayak gitu. Nah, singkat cerita, papa aku itu 2017 kena serangan jantung, terus kita nggak siap dana, kita ada duit tapi semuanya dalam bentuk aset, dalam bentuk tanah, dalam bentuk properti, dalam bentuk logam mulia kayak gitu. Terus aku kan kebetulan papa aku orang Lampung ya, jadi kita manggilnya Datu gitu kan. Jadi waktu Datu kena serangan jantung tuh hari Jumat pas aku cuti dari kantor. Jadi di rumah dan aku lagi sama dia, sama Datu gitu, sama papa aku. Aku lihat bagaimana prosesnya orang kena serangan jantung, dan kita nggak pernah punya riwayat sakit kritis di keluarga. Jadi kayak aku tuh meninggal dalam keadaan tidur kayak gitu, dalam keadaan sholat gitu ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak papa aku kena serangan jantung kayak gitu. Jadi kita panik benar-benar panik, dibawalah ke rumah sakit Puri Cinere. Karena saat itu aku lagi di rumah adik aku yang di Andara. Nah dibawa ke rumah sakit Puri Cinere, terus udah sampai di parkiran Puri Cinere tuh papa aku udah pingsan. Jadi wah udahlah dibawa ke UGD, ke bawah ICU kayak gitu-gitu. Terus kita belum tahu nih Mbak Eca berapa rekaan biayanya kayak gitu. Belum tahu, belum ngerti lah kayak gitu. Sampai hari Senin itu kita semua, aku sama mama aku dipanggil sama admin ya. Karena aku anak paling tua kan. Jadi aku dipanggil. Terus saat itu juga kita disuruh bayar 500 juta. Kaget dong, 500 juta dari mana gitu kan. Terus ini gimana nih Mbak, emang nggak akan dikerjain kalau itu? Ya dikerjain Bu, tapi memang ketentuannya seperti itu karena ini masuk kategori operasi besar. Nah akhirnya aku larilah ke rumah sakit harapan kita ya untuk ngurus BPJS. Teman-teman mungkin tahu, tapi ini aku reminder lagi ya, bahwa BPJS itu tidak seindah seperti yang Presiden bilang. Oh datang ke rumah sakit ditolongin, enggak, bohong. Karena aku ngalamin. Jadi pada saat aku sampai di harapan kita, itu yang ditanya oleh orang admin adalah pasiennya mana Bu? Kan aku nggak pernah ngurus BPJS. Aku tuh nggak pernah pakai BPJS, selalu pakai asuransi dari kantor. Aku bilang pasiennya ada di rumah sakit Puri Cinere. Aku bilang gitu. Oh ya udah berarti masa kritisnya udah lewat. Artinya udah nggak perlu lagi penanganan darurat. Jadi dijadwalin lah ketemu dokter 3 bulan lagi. Lah aku bilang kok 3 bulan lagi gitu. Iya Bu, sempat lah ngotot gitu, tapi ya emang ketentuannya seperti itu karena masa daruratnya sudah lewat dan dia sudah tertangani oleh rumah sakit. Harusnya pada saat kena serangan jantung saat itu langsung dibawa ke harapan kita. Wah aku bilang udah pasti, papa aku pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada karena sampai di Puri Cinere aja, dari Andara ke Puri Cinere itu nggak nyampe 5 kilo. Itu aja papa aku udah pingsan kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita rembukan keluarga, jual aset. Dan itu benar-benar aku punya tabungan, aku punya sempat beli BMW untuk kendaraan aku saat itu kan kita kerja di perusahaan minyak lah ya, untuk beli mobil kayak gitu. Alhamdulillah dimudahkan kayak gitu kan. Itu aku jual dengan harga murah banget. Karena apa? Karena untuk menuhin yang seperti itu gitu. Tapi Mbak Eca tahu, Iya, Mbak. adik-adik aku itu, aku kan 3 bersaudara nih. Adik-adik aku itu semuanya sampai aku terjun di Allianz, itu mereka nggak ada yang mau beli asuransi. Nggak ada. Padahal aku udah pernah punya pengalaman buruk seperti itu. Sampai papa aku bilang, kalian harus punya asuransi. Karena kita habisnya itu saat itu adalah 798 juta. Untuk operasi 798 juta. Jadi benar-benar tuh sampai rumah yang aku tinggalin di Depok ini itu kita gadein. Cuma untuk ngedapetin tambahan duit 150 juta. Karena itu rumah apa? Karena sakit Puri Mbak, 700 iya, juta itu. 798 juta. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2017. Mahal banget ya. Iya, pasang 8 ring. Ini bukan operasi jantung bypass loh, tapi pasang 8 ring. Kenapa papa aku nggak bypass? Karena dia ini ada komplikasi, satu hyperkolesterol, kedua hipertensi. Jadi ini tuh darah tuh kalau enggak ini. Jadi 1 bulan 3 minggu.
itulah tagihannya mahal. Dan ICU itu teman-teman tahu sehari itu 7 juta tuh ICU. Wah, udah pokoknya udah. Dan disitulah aku sebenarnya ketemu dokter yang cerita tentang produk Allianz CI ya, waktu itu CI 100. Sampai aku tanya sama dokternya, dokter agent asuransi? Enggak, kata dia. Tapi saya kalau Mbak mau, saya bisa kenalin sama teman saya. Ya itu, akhirnya tapi aku nggak dikenalin, aku malah ketemu leader aku yang sekarang ini, dia ini adalah senior aku di kampus gitu. Nah, singkat cerita Mbak Eca, balik lagi nih, yang namanya ring 1, aku ngambil kesimpulan. Mereka waktu aku terjun di dunia insurance, mereka nggak ada yang mau. Mereka dengerin aku ngomong, dengerin. Abis itu tapi aku nggak tahu, nggak ada yang nyantol apa bagaimana gitu. Tapi di tahun 2019, mereka semua buka asuransi. Semua buka asuransi. Karena apa? Satu, pembuktian. Karena mereka mungkin berpikir gini, nanti gue buka, lu mundur. Gitu kan. Padahal aku udah ngomong tuh, enggak, kakak nggak bakal balik lagi kerja, nggak bakal balik lagi jadi karyawan. Kakak ini udah pelabuhan terakhir Allianz gitu. Nggak percaya gitu kan. Adik aku yang nomor 2 anaknya 2, jadi satu keluarga 4. Adik aku yang nomor 3 itu anaknya 4, jadi satu keluarga itu 6. Gitu. Nah itu mereka nggak ada, jadi mereka cuma ngeliatin aku doang, apa ngeliatin bawa bener nggak sih kakak gue ini di asuransi gitu. Nah di 2019 baru buka. Nah itu kalau itu yang aku bilang sebenarnya Mbak Ica keren loh, bisa ajak keluarga untuk punya proteksi kayak gitu. Nah sekarang bagaimana caranya untuk dia punya wakaf seperti itu, benar nggak Mbak Ica? Ya kan? Nah kalau kayak begitu, aku cuma bisa kasih tahu satu hal. Yeah. Mbak Ica apa ya namanya? Coba aja dengan jalan apa namanya kayak bikin postingan, kayak tadi tuh kalau Mbak Ica lihat di awal bikin sedekah, kayak istilahnya menginfluence mereka untuk apa? Untuk melihat bahwa sebenarnya dari uang santunan duka itu, lu nggak perlu buka baru, dari uang santunan duka itu lu bisa bagi itu untuk wakaf, kan sebenarnya kayak begitu ya, benar nggak? Kita kan sama tahu bahwa uang santunan yang selama dia dari asuransi syariah dia bisa dibagi ke wakaf, benar nggak? Ya, artinya sebenarnya dari situ aja, kalau misalnya dibilang gue mau buka baru ya udah nggak apa-apa, tapi misalnya dia bilang gue nggak mau buka baru ya udah nggak apa, untuk sementara kayak gitu aja dulu Mbak Ica. Aku kalau orang-orang yang ibaratnya dalam artian kata mereka ini mereka pada enggak lah, gue sedekah di sini, gue sedekah di sini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, sedekah di mana aja nggak apa-apa. Yang penting lu sedekah, jangan sampai nggak sedekah, malu sama Allah gitu. Aku paling gitu. Terus yang kedua yaitu Mbak Ica, aku biasanya sindir-sindir di grup keluarga. Aku sindir omongan yang kayak aku bilang, terus jalannya bisa, giliran ajakin berbuat kan nggak bisa. Emang lo nggak takut tuh ketemu malaikat Israel gitu. Emang lo nggak takut ketemu nakir aku gitu-gituin gitu. Mbak apaan sih lo gitu kan, karena aku cucu paling tua ya, jadi aku ngomongnya kayak gitulah di grup gitu kan. Nah mereka memang ada perasaan ada perasaan gengsi loh Mbak Ica. Mereka ada perasaan gengsi untuk tanya sebenarnya apa sih. Jadi jalan satu-satunya adalah gini deh, gue sharing aja, lu dengerin. Kalau lu ngerasa bahwa ini nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa, skip aja. Tapi kan kita keluarga nih, pengen dong keluarga di dunia, keluarga juga di akhirat. Masa sih nanti gue di surga di mana gitu, nggak mungkin. Nah, itu paling aku bisa saranin kayak gitu Mbak Ica. Oke, makasih ya Mbak Rianta. Bener sih. Sorry Mbak, ini berisik banget nih ada anakku. Nggak apa-apa Mbak Ica. Ya jadi memang seperti Mbak Rianta bilang ya. Ya kalau ya Pak Henggi kan pasti udah punya ya, tapi kan kayak om, tante itu kan belum anaknya om, anaknya tante, mereka semuanya Islami gitu. Malah ada juga yang suaminya udah meninggal gitu ya. Terus saya juga coba kasih saranin gitu ya, bagus loh tabungan wakaf ini, kan suami kamu sudah meninggal, bisa untuk dia gini. Dia sih oh iya, tapi nanti padahal kalau aku kan tahu nih di Facebook kan kita kan jadi
marketing asuransi ini apa ya? Benar. Ya gimana gitu ya. Saya lihat dia happy aja gitu ya sama teman-temannya, apa punya kegiatan juga dan punya penghasilan juga. Cuman kok belum tersentuh hatinya gitu. Jadi memang ujiannya di situ ya Mbak, kalau untuk yang wakaf ya gitu ya. Dan mungkin memang Mbak Eca, kita kasih waktu aja benar, gitu ya. dan mungkin Mbak Eca juga bisa nih Tunggu Mbak dapat Eca. hidayah. Iya, dan mungkin Mbak Eca juga bisa nih kayak misalnya gitu ya, misalnya sepupunya Mbak Eca kan karena keluarga ya gitu. Mbak Eca kan udah tahu dong usianya berapa gitu. Mbak Eca bikin aja dulu proposalnya yang ngisiin 10.000 sehari, terus Mbak Eca bilang, lo tahu nggak dengan 10.000 lo sehari itu lo bisa punya uang misalnya juta, lo bisa wakaf 750 juta kayak gitu. Nah, kalau lo ngumpulin secara manual itu lo ngumpulin berapa tahun. Nah, yakin nggak usia kita nyampe situ kayak gitu. Nah, itu aja. Jadi karena kita tahu kan dia sepupu kita tahu dong usianya dia berapa. Jadi kasih tahu aja dulu yang 10.000, 15.000 sehari kayak gitu, yang istilahnya mohon maaf yang mengecilkan nilai uang gitu. Tapi 10.000 itu bisa dibeli untuk apa sih? Benar nggak? Bahkan Aqua aja sekarang harganya 6.000, yang 500 mili ya kan, yang 600 mili. Kalau mau beli 2, uang 10.000 kurang kayak gitu. Tapi 10.000-nya ini kalau lo jadi wakaf ini buat apa amal jariah nanti gitu. Itu Mbak Eca. Kalau aku ya kita nggak bisa hard selling ya, karena apalagi ini kan wakaf juga kan ibaratnya. Tapi memang di satu sisi ibadah itu kan harus dipaksain. Tapi kita nggak bisa hard selling, lo harus beli gitu, nggak bisa. Ntar dia bisa ngeblok kita. Jadi jalan satu-satunya ya dengan jalan apa? Dengan jalan kita sindir, kita kirimin nih ceramahnya sini. Maksudnya gini, jangan kirimin ceramah dari Quantum Wakaf, tapi kirimin kayak potongan-potongan tentang kenapa sih istimewanya wakaf, apa sih istimewanya wakaf, kenapa sih orang harus jariah gitu, kenapa sih ini gitu. Nah, itu kalau lagi kumpul-kumpul ya itu sentil aja kayak masalah, emang lu yakin sholat lu benar kan, emang lu yakin bacaan lu benar gitu. Nah, apalagi kalau ya gitu-gitu. Jadi kita sindir-sindir dikit ya Mbak ya, tipis-tipis ya. Kayak gitu. Ya mungkin saya juga berpikir gini ya, kadang mungkin kan namanya hidayah itu ya, Allah kan memang ada yang orang diberikan hidayah cepat, ada yang diberikan hidayah lama. Ya paling ya aku sih tetap mendoakan gitu, maksudnya dia supaya dikasih hidayah, karena kan ini tujuannya kita untuk kebaikan, baik ya, benar, mau ajak kita sama-sama di surga, tapi memang ujiannya ya di situ ya, untuk sahabat wakaf tuh ujiannya tuh aduh nggak mudah gitu ya. Jadi memang seperti tadi Mbak Rianta bilang ya, disindir, di share gitu ya, mungkin ya saya akan coba gitu ya. Jadi memang dia belum melihat ya, kita sudah melihat tapi mungkin dia belum melihat gitu ya. Benar. Apa sih ini manfaat besar di balik wakaf ini gitu ya. Benar. Makasih banyak ya Mbak Rian. Saya coba. Makasih ya. Sama-sama. Oke, luar biasa ini ya. Kita insya Allah dari diskusi ini banyak dapat lah ya. Jadi obrolan Mbak Rinta Mbak Eca ini artinya ada pengalaman orang lain yang juga ternyata kita ini berjuang nggak sendirian ya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama berjuang di sini rame-rame, artinya ya inilah menjadi penguat kita. Ketika kita lemah, ketika kita mungkin energinya kurang, ingat bahwa kita teman-teman lain juga lagi berjuang untuk punya bukan cuma penghasilan ya, punya amal jariah juga bagi kita. Oke, terakhir mungkin ada satu lagi sebelum kita tutup, 5 menit lagi kita tutup. Ada yang ingin bertanya? Ustaz Ridwan, Amirullah. Mungkin tim saya yang baru tuh Bu Yanti, kayaknya kalau ketemu suka banyak pertanyaan, boleh tuh Mbak Yanti sama pakarnya nih, Mbak Rianta. Bisa aja Mbak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf nih Ustaz. Iya Ustaz. Lagi malu-malu nih pengen bertanya.
terus terang ini baru bergabung Bu. Iya, Ini Ustaz. juga kita malu-malu mau nawarin ke orang, kita belum punya, istilahnya belum punya kartu nama gitu Bu. Oh iya, Baru daftar nih sama Pak Ustadz Zul, iya. baru masuk, baru bergabung. Jadi sementara sekarang tuh Bu, memang saya pernah mencobanya dari beberapa orang gitu. Jadi masih berpikir juga dulu, masih berpikir gitu. Ntar saya pelajari dulu lah gitu kan. Jadi saya kasih slide kasih Pak Ustadz Zul tuh, saya ini buat baca-baca dulu deh gitu kan. Ya, saya bilang nggak memaksa, cuman kewajiban kita itu sebagai manusia untuk saling mengingatkan itu wajib gitu kan. Benar, Ustaz. Dalam hal kebaikan, saya kewajiban untuk mengingatkan itu udah lepas kewajiban saya. Masalah mau ikut atau tidak itu situ gitu kan, Masing-masing. kembali ke masing-masing kita gitu. Ada juga sih yang yang mengerti gitu. Cuman kayaknya belum tertarik aja mungkin gitu. karena mungkin pengalaman untuk menyampaikan masih kurang Bu. Gak apa-apa Ustaz. Karena baru. Nanti kan sambil jalan Ya. sambil jalan ntar lama-lama bisa. Ya mungkin ya tadi sih apa yang disampaikan tadi memang senjata jitu-jitu semua sih sepertinya, kalau kita bisa menirunya gitu Bu. Cuman kadang-kadang mau nirunya apa yang kemarin seperti contoh apa ngomongnya itu kita lupa juga itu Bu. Nanti kan Susah juga untuk menirunya gitu. Nanti kan ada rekaman tuh dari Ustadz Zulhamdi kan. Iya, memang Ustadz sering bisa ada. Ya kita kan saya sering tuh kita putar ulang lagi gitu. Jadi untuk menghafalkan materi apa yang disampaikan itu kita coba menghafalin gitu. Contoh-contoh untuk menarik perhatian si calon ini. Benar, gitu kan. Benar. Cuman sementara sekarang belum ada yang menarik gitu Bu. Nggak apa-apa Ustadz, sabar. Ya mungkin itu aja sih, tapi saya alhamdulillah terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan. Mudah-mudahan nanti ini butuh perjuangan ya Bu ya. Benar Ustadz, pasti dong. Apalagi zaman sekarang ya Ustadz, maksudnya dengan keadaan sekarang itu yang namanya kita berdakwah juga kan berat ya Ustadz ya. Kan aku lihat tuh postingan-postingan dengan bertambahnya dunia, dengan tuanya dunia ini, usianya dunia ini, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti menggenggam bara api, benar nggak Ustadz? Artinya ya udah kita punya komunitas nih, komunitasnya apa? Komunitasnya Quantum Wakaf. Inilah yang kita pertahankan Ustadz. Jadi kita saling berbagi, kita saling kayaknya aku cocok nih sama ini, aku cocok nih sama ini. Oh ini ilmu ini bisa kita pakai kayak gitu. Kalau aku kan memang rata-rata yang aku tawarin itu Ustadz, yang aku sharing itu adalah orang-orang yang memang aku kenal gitu. Makanya kayak teman-teman itu aku biasa gitu. Makanya sekarang tuh aku dapat julukan asistennya Mungkar Nakir, aku dibilangin kayak gitu karena aku dikit-dikit aku bilang Mungkar Nakir kayak gitu, Mungkar Nakir gitu kan. Terus dia udah gitu ntar temen yang bilang ini, Ren lo tahu nggak, lo dicariin tuh sama malaikat Israfil, dia bilang gitu. Aku jadi keterusan ya Bu. Bercanda kayak gitu. Tapi ya itu jadi aku bilang kan gini, lu kebayang nggak sih kalau emang beneran lu dicariin sama malaikat penjaga surga, lu kebayang nggak? Aku bilang itu karena apa? Karena begitu kita dikubur, begitu kita masuk liang lahat, terus roh kita tuh bilang bahwa kita ini adalah ahli sedekah, kita bukan ahli sholat. Kita kan orang surga itu masuk dari segala kebaikan, benar nggak Ustadz? Ada yang orang ahli tahajud, ada ahli duha, ada ahli Quran gitu. Nah, Quran baca mesti terpatah-patah ya kan kalau aku nih Ustadz. Nah, terus sholat juga kadang-kadang
pikirannya melayang-melayang gitu. Tapi aku tuh pengen banget yang namanya kalau bisa aku tuh punya shelter kucing. Aku tuh kalau bisa bukan setiap Jumat doang, Jumat berkah, tapi setiap hari itu kalau bisa gitu. Makanya aku selalu bilang tuh sama teman-teman, kayak misalnya kalau ketemu teman nih, dia habis beli perhiasan, dia habis beli ini, ya biasalah kan mereka suka gini, beli dong Rin gitu. Enggak lah, gue nggak kepengen tuh kayak gitu-gitu. Gue nggak kepengen tuh punya perhiasan itu. Lagi pula kan gue juga pakai jilbab, ya untuk apa gitu kan. Lu tahu nggak, aku suka kayak gitu. Itu barang-barang lu tuh dihisap. Lu punya tas berapa? 40-nya. Lu tahu nggak bagaimana caranya pakai itu supaya gantian? Kalau enggak, 39-nya dihisap. Lu pakai cuma satu doang terus. 39 lu dihisap, lu tahu nggak? Nah, kalau gua nggak kepengen kayak gitu-gitu. Gua kepengen nih kalau bisa itu semua orang datang pada saat takziah ke rumah gua. Karena apa? Karena mereka pernah merasakan sedekah dari gue. Nah, itulah Ustadz, saya paling kayak gitu-gitu gitu Ustadz. Ya, kadang memang kita nggak bisa maksain untuk langsung ke wakaf gitu kan. Tapi itu pelan-pelan dari sedekah, kita tahu nih, oh dia sedekah segini gitu. Oh dia berarti dia tahu nih, dia punya kemampuan segini, kayak tadi aku bilang, ya aku melihatnya dari situ tuh. Oh dia punya kemampuan segini gitu kan. Ya kita masih bisa, kalau kita sehat kita masih bisa sedekah. Kalau kita udah nggak ada, siapa yang mau sedekahin buat kita gitu kan. Nah itu kan kayak gitu-gitulah Ustadz. Ya. Terima kasih ilmunya Bu. Iya, sama-sama Ustadz. Oke, baik, terima kasih Ustadz Amirullah. Terakhir tadi ada Ibu Yanda yang angkat tangan kayaknya. Silakan kalau Bu Yanda mau on kameranya. Assalamualaikum Mbak Rinta. Waalaikumsalam Mbak Waalaikumsalam. Yanda. Nih orang Pontianak nih jauh-jauh. Mbak Rinta, Iya. saya mau tanya dari yang pengalaman saya lah ya selama ini untuk bersyiar kuantum wakaf gitu ya. Nah rata-rata sih alhamdulillah kalau untuk soal pahala wakaf, kemudian manfaat wakaf, insya Allah sih teman-teman sih sudah banyak yang inilah ya, sudah banyak yang tahu dan paham ya. Cuma kadang-kadang yang banyak menjadi pertanyaan itu, kenapa harus pakai asuransi katanya gitu. Nah banyak juga di lingkungan saya gitu ya, dia tuh kayak anti sama yang namanya asuransi, anti yang namanya nyicil, takut riba gitu. Sampai saya bilang, saya juga takut riba, saya bilang gitu. Tapi kan ini kan asuransi, walaupun dia asuransi, tapi kan syariah, sudah ada MUI-nya, sudah ada halal MUI-nya, sudah ada DSN-nya, sudah ada OJK-nya, bahkan kalau kita dalam program kuantum wakaf ini kan ada syarat-syaratnya ya yang sesuai syariah itu tadi. Jadi memang rata-rata mentalnya di situ. Kenapa harus dengan asuransi gitu. Nah jadi mungkin saya perlu perlu penguatan gitu ya untuk menjawab yang seperti itu tuh gimana gitu handlingnya gitu ya. Nah kemudian juga ada juga nih sampai saya pernah bilang ya, saya kan suka lihat status teman-teman yang sedekah subuh gitu ya, seperti yang Mbak Rinta tadi bilang sedekah Jumat gitu ya. Jadi saya bilang, sampai saya chat ke pribadinya mereka gitu ya, salah satu teman juga, saya bilang gini, alhamdulillah ya rajin sedekah subuh, saya bilang gitu. Mau nggak sedekah subuhnya bisa menjadi pahala yang pahala sedekah jariah, pahala wakaf gitu. Gimana caranya katanya gitu. Boleh dong nanya kalau kira-kira sedekah subuhnya berapa tuh, saya bilang gitu kan. Nah kalau sedekah subuhnya minimal 20.000, sebulan 600.000 kan. Saya bilang mau nggak 600.000 itu dijadiin pahala wakaf, saya bilang gitu. Nah tapi itu tadi udah saya jelasin ya, mental-mentalnya jatuhnya kenapa harus pakai asuransi gitu, Mbak Rita. Mungkin punya pengalaman untuk mengatasi yang seperti itu. Itu aja sih Mbak Rinta. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak Wiyanda. Ya jadi
kalau seperti itu udah pasti lah ya, kita semua, aku, mungkin Ustadz Zulhamdi, Pak Zul juga udah pernah ngalamin, Mbak Afi, aku yakin semua, kenapa sih harus pakai produk asuransi wakafnya, seperti itu kan. Nah, ya balik lagi Mbak Wiyanda, aku biasanya tanyain ke mereka, memang kenapa ada masalah dengan asuransi gitu. Iyalah asuransi riba gitu kan. Nah, aku tanya sama dia, ini kan asuransi syariah ya, iya Rin tetap aja riba gitu. Aku cuma bilang gini, boleh nggak tunjukin ke gue ayat Al-Quran yang bilang bahwa asuransi itu riba, asuransi syariah itu riba. Aku bilang gitu kan. Terus kan mereka ini sebenarnya bermasalah dengan kata-kata asuransi, benar nggak Mbak Wiyanda? Dengan kata-kata asuransinya itu kan mereka itu. Nah, aku cerita lah tentang kejadian di zamannya Rasulullah SAW yang masalah akilah, benar nggak? Bahwa tanya ikut perang, terus kalau misalnya sampai ada yang meninggal, terus dikasihlah uang santunan. Uang santunannya itu kan dari uang yang dikumpulin kan pada saat sebelum berangkat perang. Ya kan keluarganya nanti terima uang santunan seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah konsep asuransi syariah, tolong menolong seperti itu. Aku bilang gitu sama dia, itu tolong menolong. Nah, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah asuransi. Tidak ada asuransi. Kalau aku nggak salah, asuransi sendiri kan dari bahasa, kalau nggak salah dari bahasa Inggris apa gitulah pokoknya bukan dari Islam kayak gitu kan. Konsepnya itu sebenarnya sama seperti konsep akilah seperti itu. Aku jelasin seperti itu. Terus yang kedua, asuransi syariah ini kan sudah disertifikasi oleh MUI dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, kalau ya biasa mereka gini, ya MUI kan, ya lu lihat aja tuh Ma'ruf Amin, dia bilang gitu kan, bisa dibeli gitu. Ya udah, sekarang gue tanya sama lu, beli nggak ada di pinggir jalan, nggak ada sertifikasi dari MUI-nya, lu mau makan apa enggak? Lu yakin itu halal? Aku tanya gitu. Nah ini udah orang lembaga, dia itu bukan satu orang di dalam MUI itu, di dalam DSN itu banyak orang, mereka insya Allah lebih tahu ilmunya dibanding kita kayak gitu. Nah kalau udah seperti itu Mbak Wiyanda, kalau misalnya memang mereka masih ada HO-nya seperti itu, ya aku biasanya aku tinggal. Aku nggak akan fokus untuk yang seperti itu gitu. Jadi aku tinggal, tapi apa? Aku kasih info ke dia. Ini loh syariah seperti ini. Aku kasih info tentang apa namanya, tentang gimana konsep syariah. Kalau misalnya ada berita-berita tentang kasih tahu kayak gitu. Nah, terus ada satu buku Ustadz Erwan Tarmizi, namanya Islam Kontemporer, harta haram atau harta halal Islam kontemporer. Bukunya warna putih tebel. Di situ Ustadz Erwandi membahas tentang asuransi. Aku ada bukunya dalam lemari, nanti tapi akan di grup ya. Itu highlight dan di situ dijelaskan bahwa kenapa asuransi konvensional itu riba, kenapa asuransi syariah itu halal. Ustadz Erwandi adalah pakar ekonomi muamalat, kan kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya Mas ngeyel juga, ya memang mungkin dalam hati memang sudah ya kita mau bilang ada banyak alasan apa ya itu. Kalau masalah dicicil Mbak Wiyanda, aku bilang sama dia ya udah nggak usah lu cicil. Sekarang gini, setiap hari lu sisihin 20.000 masukin dalam amplop. 20 hari pertama, kedua, ketiga sampai ke 30 atau sampai tanggal dia harus kalian. Nah, itu kan dia mungkin berpikir kenapa cicil kayak gitu, sama aja. Kita nyatin untuk apa? Untuk sedekah, untuk wakaf. Nah, nanti pada saat bulan kita setorin kayak gitu. Nah, uang kita setorin itu, tahu nggak bahwa tanpa kita sadari orang di luar itu menolong anak yang mungkin ditinggal pergi oleh ayahnya, ya mungkin
ditinggal pergi oleh orang tuanya yang mungkin sakit. Nah, itulah sedekah yang kita lakukan melalui apa? Melalui dana tabaru ini gitu. Kalau udah sampai situ masih ada HO-nya juga, Mbak Wiyanda, saran aku jangan dipaksa. Karena memang walaupun ibadah itu dipaksa, tapi yang seperti itu nggak usah dipaksa. Itu kalau menurut aku ya. Baik, luar biasa Oke, sekali. makasih banyak Mbak Rinta. Iya, Sama-sama Mbak Wiyanda. ya ini Mbak Denta, ntar jangan lupa ya, kirim-kirim ya yang tadi di highlight. Oh iya, ntar aku baca dong kirimin aku. di grup ya. Nah, ntar Iya. aku kirimin sama bukunya. Buku Ya, depannya. bukunya jangan Makasih banget ya. lupa. ya besok Iya, jangan cari. lupa ya. Iya. Nanti besok jangan lupa jam 9 saya akan ngajar tentang syariah. Insya Allah jawaban-jawabannya nanti akan saya tambahkan ya di training besok aja insya Allah Mbak Wiyanda ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ikut training BB4 besok ya. Kenapa harus asuransi? Kenapa wakaf harus beli asuransi syariah? Nah, nggak jauh malam ini lah. Jawab Mbak Marinta udah cukup panjang jawabannya, tapi nanti ada tambah-tambah dari saya. Kita jawabnya besok aja ya. Kan udah malam ya. Udah ternyata sampai jam 9.20 malam ini. Nah, itu ada Pak Zul, itu ada chat dari Erik, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nah, itu bukunya, tapi nanti aku fotoin ya. Beri dengan halamannya, dan itu ada rekaman YouTube-nya Ustadz Erwandi Tarmizi. Nanti teman-teman bisa cari, karena apa? Karena itu aku tulis kok. Jadi Ustadz Erwandi itu ngebahas tentang asuransi syariah di YouTube di perusahaan asuransi di luar Allianz. Perusahaan teman tahu lah. Nanti teman-teman pada saat dengerin YouTube-nya teman-teman tahu kayak gitu. Oke, baik. Kita kasih applause dulu yang meriah untuk Mbak Rinta ya. Atau applause Terima kasih. ya. Luar biasa kita belajar malam ini banyak. Saya juga belajar banyak malam hari ini. Ya, poinnya kita tetap aja teman-teman, kita bawa 3 misi mulia ya. Kita bantu umat ya. Kita jadi konektor kebaikan, bantu umat masuk surga, bantu umat punya amal jariah, bantu umat nyiapin amalnya sejak saat ini, gitu ya, dengan cara mudah, ringan dan optimal, gitu ya. Bantu pesantren, bantu ormas, bantu lembaga dakwah, bantu lembaga wakaf untuk punya dana wakaf, ya. Yang ketiga, kita bantu diri kita untuk menjadi ya Usman zaman now, ya. Insya Allah kita bisa punya kehidupan yang baik. Kenapa? Karena kita ngomongnya adalah wakaf sedekah, wakaf sedekah, wakaf sedekah. Nah, kalau kita aja nggak wakaf nggak sedekah, mau ditaruh gimana muka kita ya? Nah, jadi ini mau motivasi kita untuk menjadi orang yang terdepan ya dalam melakukan kebaikan, insya Allah ya teman-teman ya. Dan ingat yang keempat poinnya, nggak gampang karena ada apa? Ada godaan, ada musuh terbesar kita ya. Nah, itu harus kita lawan. Sinyal saya hilang. Ada terus sinyalnya ya. Tadi ada tadi hilang sinyal. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mbak Denta, makasih.